kegiatan keji, baik yang zahir ataupun yang batin. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan tampilkan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Dan kembali di kesempatan Jumat sore ini kita akan mengkaji kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, dan insya Allah akan memasuki pembahasan masuk surga tanpa hisab. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Huba'ad. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu sudah selesai membahas tentang Fadailut Tauhid, keutamaan Tauhid. Salah satunya Tauhid menghapus banyak dosa. Kita masuki bab berikutnya, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Siapa orang yang mengaplikasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Di dalam bab ini akan dijelaskan bahwa yang dimaksud mengaplikasikan tauhid adalah dengan memurnikan, membersihkan diri kita dari syirik baik besar ataupun kecil, dari kebidahan di bidang akidah baik ucapan ataupun perbuatan, juga dari syahwat untuk bermaksiat baik besar ataupun kecil. Lalu dikutip ayat di dalam bab ini, yaitu dalam surah An-Nahl 120 tentang Nabiullah Ibrahim. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin.
Sesungguhnya Ibrahim ini seorang umat yang qanit kepada Allah, juga hanif, dan beliau bukan termasuk orang musyrik. Allah mensifati Ibrahim dengan 4 sifat dalam ayat ini. Pertama sebagai umat, kedua qanit, ketiga hanif, keempat bukan orang musyrik alias bertauhid. Dari ayat ini ada beberapa faidah. Pertama, as-sana'u ala Ibrahim alaihi salatu wassalam wa huwa imamul muwahhidin biwasfihi ummah, wa hadha huwa ahadu ma'anil ummah ay imaman yuqtada bih fil khairi. Hadis ini berisi sanjungan atau pujian bagi Ibrahim. Beliau seorang imam tauhid dan disifati dengan sifat umat. Beliau disebut umat. Salah satu di antara makna umat adalah imam yang diikuti dalam kebaikan. Kedua, beliau disifati dengan qanit kepada Allah. Makna qanit adalah al-mudawim ala ta'atihi, orang yang dawam di atas ketaatan, continue, istiqamah di atas ketaatan. Wa usifa bi annahu hanifan wa huwal mubta'idu anisyirki. Ketiga, juga disifati dengan sifat hanif. Makna hanif adalah yang selalu menjauhi perbuatan syirik, baik besar ataupun kecil. Dan ungkapan lam yakum minal musyrikin, beliau bukan orang musyrik, maknanya fi awali amrih wala fi nihayati amrih, baik sejak dulu, sejak awal ataupun sampai akhir dari kehidupannya. Seumur hidup Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Lalu di samping meninggalkan perbuatan syirik, beliau istiqomah di atas ketaatan sampai menjadi imam dalam kebaikan yang diikuti. Oleh karena itu, di antara salah satu doa ibadur rahman adalah waj'alna lil muttaqina imama, surah Al-Furqan 74. Ya Allah, jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini Allah tidak mengajarkan waj'alna linnasi imamah, jadikan kami imam bagi manusia, tidak. Tapi bagi manusia yang spesial, waj'alna lil muttaqina imama, dijadikan imam dalam lingkungan manusia terbaiknya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan ini menunjukkan kata muallif, wa inna ma qalu waj'alna lil muttaqina imama fayakununa bidzalik qad nalu martabatat taqi wa aradu ay yakunu a'immatan lil muttaqin. Maknanya adalah mereka yang berdoa demikian adalah mereka yang sudah mencapai predikat takwa dengan level tertinggi. Kepemimpinan di kalangan orang bertakwa mengisyaratkan kadar tertinggi dalam ketakwaan, sehingga dia menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah faidah pertama dari ayat tersebut. Kedua, al-iqtida bi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa mahabbatuhu kama salafa dzikru dzalika fi qissati Musa alaihi salatu wassalam. Kedua, ayat ini memberi faidah wajibnya untuk mengikuti Ibrahim alaihi salatu wassalam dan mencintainya. Sebab kelanjutan ayat ini adalah anittabi millata Ibrahim,
ikuti oleh kamu milah atau agama Nabi Ibrahim, maknanya dalam masalah kehebatan pengorbanan beliau mempertahankan tauhid, diberantasnya patung-patung sesembahan, kemudian beresiko dibakar demi memperjuangkan tauhid. Resiko itu beliau siap untuk dipikul, menunjukkan ketegaran, kegagahan atau besarnya pengorbanan yang siap mengambil resiko terbesar dalam perjuangan tauhid. Ikuti sikap Nabiullah Ibrahim tersebut. Inilah faidah yang kedua. Ketiga, anna kalimat lam idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari' fa innaha tuhawiluhu ila al-madhi li'anna al-fi'l al-mudhari' yufidu al-hadir wal mustaqbal, lakin idza dakhalat lam a'adathu ila al-madhi. Wa min thamma wa lam yakun minal musyrikin bima'na annahu lam yakun fi awwali amrihi wa fi awwali hayatihi lam yakun musyrikan, wa yadullu lahu qawluhu ta'ala wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Kata lam di dalam ayat walam yakum minal musyrikin, lam masuk ke lam yakun, yakunnya dijazmkan, tadinya yakunu, karena ada lam jadi dibaca jazm lam yakun, nunnya disukun. Kata lam bila masuk kepada fi'il mudhari', fi'il mudhari' itu bahasa kitanya kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Bentuk sekarang apa? Present atau future? Sedang atau akan? Itu fi'il mudhari'. Tapi kalau kemasukan huruf lam, lam yakun, maka fi'il mudhari'nya berubah menjadi bermakna fi'il madhi. Kalau fi'il madhi bentuk past tense, kata kerja bentuk lampau yang telah lalu. Walam yakum minal musyrikin, artinya beliau sejak dulu, sejak lahir belum pernah musyrik. Dari dulu belum pernah musyrik, sampai kapanpun tidak akan pernah berbuat musyrik sampai akhir hayatnya. Seumur hidupnya beliau di atas tauhid. Karena itulah maka didukung dengan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 51, walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim sikap lurus sejak dulu. Tidak pernah menyimpang Nabi Ibrahim, terutama dalam masalah mentauhidkan Allah sejak lahir sampai akhir hayatnya terus di atas tauhid. Wa kunna bihi alimin, dan kami mengetahui benar tentang Ibrahim ini. Inilah faedah yang ketiga dari hadis tersebut. Keempat, bayanu ikhlasi Ibrahim alaihissalatu wassalam fi hadhihi taqwa lillah kama fi qawlihi ta'ala qanitan lillah. Walidha amarana Allahu azza wa jalla an nakuna muttabi'ina limillatihi. Qala ta'ala huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Ayat ini juga menjelaskan keikhlasan Ibrahim di dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini terkandung dalam kalimat qanitan lillah. Beliau seorang yang qanit kepada Allah. Qanit itu
Tadi sudah dijelaskan al-mudawim ala ta'atillah. Dawam, continue, istiqamah di atas ketaatan. Perbuatannya kunut. Kunut maknanya dawamu ta'ah. Terus menerus di atas ketaatan. Orangnya disebut qanit. Nabi Ibrahim qanitan lillah. Seorang yang qanit kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah merintahkan kita untuk menjadi pengikut agama Ibrahim. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj 78 Allah menyatakan huwajtabakum. Dia Allah telah memilih kalian. Memilih kalian dimaksud kaum muslimin. Kaum muslimin itu umat atau hamba-hamba pilihan Allah yang diberi warisan spesial berupa Al-Quran. Allah menyatakan thumma awrathna alladhina al-kitaba thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Al-Quran Allah wariskan kepada hamba pilihan Allah, yaitu kaum muslimin, untuk menerima Al-Quran ini. Maka dalam Al-Hajj ayat 78 huwajtabakum. Allah telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian di dalam agama ini. Tak ada yang sulit bagi agama ini. Bagi umat Islam dalam mengamalkan agama ini. Kalau toh ada kondisi tertentu yang berat, pasti ada rukhsah di dalamnya, ada keringanan. Saum ternyata sakit, boleh berbuka, tapi nanti ganti. Atau nggak bisa ganti kapanpun karena sakitnya permanen, ganti dengan fidyah. Atau sholat ketika bepergian safar ada kesusahan, boleh diqasar, boleh dijamak. Pokoknya selalu ada rukhsah. Agama ini mudah. Allah menyatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini. Millata abikum Ibrahim. Inilah agama bapak-bapak kalian, yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan Allah telah menyebut kalian dengan sebutan muslimin sejak dahulu. Karena itu maka kaum muslimin merupakan kaum yang spesial. Karena menerima warisan Al-Quran, itu yang menjadikan kaum ini menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Karena memiliki sebaik-baik kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Itulah yang keempat. Kelima. Anna man ata bihadhi sifati allati kana alaiha Ibrahim alaihi salatu wassalam fa innahu minal muhaqqiqina littauhid. Ayat ini pun menerangkan bahwa siapa yang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Ibrahim tadi, 4 tadi. Pertama, beliau seorang umat, makna umat imam, ikuti, menjadi ikutan bagi yang lain. Keduanya qanit. Qanit itu tadi dawam di atas ketaatan. Kemudian yang ketiganya hanif. Dan hanif sudah kita terangkan maknanya adalah yang menjauhi perbuatan syirik besar ataupun kecil. Syirik kecil contohnya riya, sum'ah, ujub, takabur. Dijauhi yang seperti itu karena keikhlasannya. Di dalam kata-kata hanif terkandung makna ikhlas, murni, bersih dari penyimpangan dalam masalah tauhid, termasuk syirik kecil. Makanya di sifat yang terakhir walam yakum minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik seumur hidupnya.
Siapa orang yang memiliki keempat sifat ini, maka orang itu telah mengaplikasikan tauhid di dalam dirinya, dalam kehidupannya. Dan salah satu keutamaan selain dosa-dosanya diampuni sejumlah atau sebanyak apapun, sudah kita terangkan di bab yang lalu, setinggi langit ini dosa, kalau bertauhid diampuni. Ya ibna Adam, dalam salah satu hadis qudsi, lau balagat dhunubuka ana'as sama, hai Bani Adam, kalau dosamu itu melampaui ketinggian langit. Bayangkan dari sini ke langit itu tak bisa dihitung jaraknya, saking apa? Jauhnya. Dosa kita saking banyaknya mencapai ketinggian langit. Lalu kata Allah, kamu mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku akan ampuni dosa-dosamu. Alama kana fika, apapun dosa yang kamu lakukan itu, wala ubali, aku tidak peduli. Ini menunjukkan tauhid menghapus dosa. Selain menghapus dosa, dia akan masuk surga tanpa hisab, sebagaimana nanti diterangkan dalam ayat lain ataupun hadis yang secara spesifik berbicara masalah itu. Ini ayat yang pertama yang dinukil, yang dikutip oleh muallif dalam bab ini. Ayat kedua, surah Al-Mu'minun 59. Allah berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Salah satu ciri orang mukmin ahli surga adalah walladzina hum, orang-orang yang birabbihim la yusyrikun, kepada Allah mereka tidak berbuat syirik, alias menjaga at-tauhid. Setidaknya ada 3 faidah yang terkandung di dalam ayat ini. Pertama, anna hadhil ayata, bahwa ayat ini salah satu di antara ayat-ayat yang di dalamnya menerangkan sifat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mukmin. Sebab al-mu'minun ini dimulai dari ayat 57 sampai 61, Allah menyatakan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ayat 57 dari Al-Mu'minun menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang saking takutnya kepada Allah mereka tunduk, taat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan orang-orang yang sudah melakukan amal-amal yang mereka lakukan, maksudnya amal soleh, ibadah, kebaikan, tapi hati mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Makna setelah beramal takut, artinya takut amal yang sudah dilakukannya itu ditolak dan tidak diterima. Sebab ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan ikhwah, Aisyah itu wanita yang cerdas, hatinya tidak perlu dipertanyakan. Beliau oleh Allah ditakdirkan menjadi pasangan manusia terbaik. Cerdas, hafalannya kuat, hatinya bersih, bahasa Arabnya jago karena orang Arab. Tapi ketika memahami ayat ini dengan ra'yu bisa keliru. Ketika ayat ini turun,
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin itu orang yang sudah melakukan amal-amal yang mereka lakukan tapi takut. Kok sudah beramal takut? Kata Aisyah, apakah mereka yang sudah beramal tapi takut itu maksudnya amal-amal buruk, sudah suka mencuri atau mabuk atau yang sejenisnya sampai takut? Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnin. Oh, ayat itu tidak seperti yang kamu duga, yang kamu fahami. Tapi maksudnya orang yang sudah beramal soleh, beribadah, tapi hatinya takut bahwa ibadah dan amal solehnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Karena kesadaran super tinggi dari diri mereka, ibadahnya itu banyak kurangnya dari aspek kualitas. Kuantitas bisa dikejar, bisa dipaksakan, tapi kualitas loh. Kita sholat, yakin nggak bahwa kualitas sholat kita ini bagus diterima oleh Allah? Kita kan nggak yakin, malah lebih cenderung yakin nggak diterima nih. Terutama karena aspek kekhusyuan. Kalau keikhlasan bisa, mungkin kita niatkan sholat ini lillahi ta'ala. Tapi kekhusyuan ini, ketika sholat, khusyunya belum tentu 10%. 90%-nya melamun, ingat kepada urusan dunia. Itu kekurangan dan itu dosa yang dilakukan selama sholat. Karena apa? Karena sahun di dalam sholat itu haram, terancam. Fawailul lil musallin, terancam adab, celaka orang yang sholat. Itu alladzina hum an sholatihim sahun. Ini menunjukkan sahun itu dosa, dan kita pasti sahun di dalam sholat. Makanya selesai kita sholat assalamualaikum kanan dan kiri, apa yang kita lakukan pertama kali? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengistighfari apa? Mengistighfari semua kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat, kesalahan-kesalahan dalam sholat. Kalau ada yang bertanya, kok habis sholat istighfar kayak udah berbuat dosa? Kita jawab, iya. Selama sholat kita banyak berbuat dosa. Apa dosanya? Minimalnya tidak khusyuk. Sebagian kita ada yang tidak ikhlas meniatkan sholat untuk kepentingan dunia. Sebagiannya lagi ada yang menyatakan ada kekurangan dalam bentuk tidak sempurnanya gerakan-gerakan sholat. Tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW kalau beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Banyak tuh kekurangan, kesalahan. Makanya ini pun dialami oleh para sahabat. Mereka sudah berbuat maksimal tapi tetap takut amal-amal mereka ditolak. Apa akibatnya? Di ibadah berikutnya lebih maksimal lagi. Kekurangannya dievaluasi untuk tidak diulang. Diperbaiki di ibadah yang berikutnya. Inilah ciri orang mukmin. Lalu Allah menyatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka lah juaranya. Mereka selalu terdepan dalam melakukan kebaikan. Ingat di dalam surah yang tadi, thumma awrathnal kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun linnafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu kaum muslimin. Tapi di antara kaum muslimin ada yang zalim kepada diri sendiri. Qurannya yang Allah wariskan kepada mereka dicuekin, tidak dipelajari, tidak dibaca, apalagi diamalkan, apalagi dihafalkan berat. Paling dihafalkan sekedar untuk sholat,
juz amma atau surat-surat pendek yang paling favorit kulhu gitu. Surat yang agak panjangnya dia cuek. Isinya tidak diaplikasikan. Ini orang zalim kepada diri sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu simple. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini menyatakan orang yang zalim kepada diri sendiri adalah orang yang mengabaikan perintah dan melanggar larangan. Orang yang muqtasid melaksanakan perintah yang wajib saja, yang sunnahnya ditinggalkan. Menjauhi yang larang, yang dilarang, yang haram saja, yang makruh kadang dilakukan. Lebih baik daripada yang pertama. Tapi yang terbaik, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada yang berlomba dalam kebaikan. Mereka inilah yang fardu kalaku sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Tidak hanya yang wajib, tidak hanya sholat fardu yang 5 waktu, rawatibnya juga dipelihara, syukrul wudu'nya, tahiyatul masjidnya, malamnya tahajud bangun, saumnya tidak hanya Ramadan, Senin, Kamis, Arafah, Muharram, atau saat-saat disunnahkannya saum. Itu yang fardu, yang sunnah dilaksanakan, yang haram, yang makruh dijauhi. Ini sabiqun bil khairat. Kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan dan mereka juaranya. Mereka menang dalam perlombaan itu. Di akhirnya Allah sudah merinci dalam surah Al-Waqi'ah. Wa kuntum azwajan thalatha. Fa ashabul yamin ma ashabul yamin. Terus wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Terus was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Di akhirat Allah menyatakan kalian kaum muslimin akan terbagi kepada 3 golongan. Pertama, ashabul yamin. Mereka itu golongan kanan. Ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Mereka itu pokoknya ada di surga lah. Siapa ashabul yamin? Al-muqtasid tadi, yang simple, yang hanya mengamalkan amalan yang fardu, yang sunnahnya diabaikan. Meninggalkan yang haram, makruh kadang dilakukan. Muqtasid ini golongan kanan, selamat dia. Wa ashabus shimal, ada golongan kiri. Ma ashabus shimal fi samum wa hamim wa dhillim yahmum la baridil wala karim. Golongan kiri itu berada dalam samum, hamim, dan dhillim yahmum. Samum itu angin, hamim itu air, dhillim itu naungan. Tiga-tiganya, kalau ini di dunia, angin, air, naungan, itu kan kesannya apa? Sejuk, seger gitu kan? Air, angin. Tapi kalau di neraka, samum itu airnya super panas. Apapun yang terkena angin itu menyala, saking panasnya. Hamim air, tapi sangat panas, super panas. Apabila hamim ini diteteskan 1 tetes ke ubun-ubun, tembus masuk ke dalam, terus masuk ke dalam tubuh, memporak-porandakan, menghancurkan isi seluruh tubuh, lalu menetes lagi ke bawah. Waliyadzubillah. Ini hamim. Dhillin miyahmum itu naungan awan yang juga amat sangat panas. Itu untuk ashabus shimal. Lalu ciri-ciri disebutkan, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mereka itu dulu ketika di dunia hidupnya bermewah-mewahan, mengejar dunia terus. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Mereka terus-menerus di atas dosa-dosa besar. Hanya karena dosa besar itu menyenangkan, membuat happy, membuat bahagia sementara, walaupun merusak, walaupun harus mengeluarkan biaya gede. Nyari setiap kemaksiatan itu mahal loh.
Mabuk mahal. Mencuri, ya kalau mencuri bukan mahal ya, tapi berisiko. Karena babak belur dihajar massa. Zina mahal. Judi ya harus punya uang besar dan dipastikan kalah judi itu. Jadi itu semua dilakukan karena menyenangkan. Itu pola hidup ashabus shimal. Nah, adapun yang ketiga ini yang terbaik, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Yang ketiga yang terbaik orang-orang yang sabiqun, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nih 3 golongan. Kita boleh memilih mau golongan mana di antara 3 ini. Mau ashabus shimal boleh dengan resikonya kalau berani, kalau punya nyali. Na'udzubillah ya. Saya mah asal ke surga walaupun surganya level rendah umpamanya, tapi serendah-rendahnya di surga, wah nggak ada bandingannya dengan dunia. Silakan jadi ashabul yamin. Tapi kalau kita ingin memperoleh level surga tertinggi, jadilah sabiqun. Orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Nah, jadi mereka amalan indah berupa apa? Takut kepada Allah lalu tunduk dan patuh, taat, dawam di atas ketaatan, terus selalu nomor 1 di atas kebaikan. Para sahabat zaman baheula, kalau hari Jumat mereka itu ingin menjadi orang yang pertama datang karena kabita atau tergiur oleh iming-iming pahala. Orang yang pertama datang ke masjid itu pahalanya sebanding dengan orang yang berkorban apa? Seekor unta yang besar. Makanya mereka itu berupaya sepagi mungkin ke masjid. Begitu datang sudah ada orang di sana. Dia yang kedua kecewa berat. Alah, cuma seekor sapi. Bagi kita seekor sapi itu luar biasa hebat. Dia kecewa karena ada yang mendahului itu. Nggak mau nomor 2, selalu ingin nomor 1. Dan ketika ada orang yang sudah mendahului, kecewa kepada diri sendiri itu luar biasa. Jadi itu disebut dengan tahliyah. Pertama takhliyah, kedua tahliyah. Tahliyah membersihkan jiwa dari syirik. Tahliyah menghiasi jiwa dengan ibadah dan amal soleh. Tadi disebutkan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka itu karena saking takutnya kepada Allah, mereka tunduk taat patuh. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka iman kepada ayat-ayat Allah. Terus mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini hiasan. Dan itulah konsep menghiasi apapun. Kalau umpama kita ada kamar berantakan, kotor, lalu kita ingin menghias kamar itu, apa yang harus kita lakukan? Sebelum dihias harus diapa dulu? Dibersihin dulu. Sampah-sampahnya dibuang, debu-debunya disapu sampai bersih. Setelah bersih baru dihias, dicat ulang, ditata interiornya, furniturnya, dan seterusnya. Itu hiasan. Hiasan dilakukan setelah dibersihkan. Tapi kalau kamar dalam kondisi masih barala, banyak sampah, banyak sarang laba-laba, catnya sudah terkelupas, lalu dihias, maka nggak maksimal, tetap jelek, nggak betah menempatinya. Maka jiwa kita pun demikian. Sebelum tahliyah, dihias, ditakhliyah dulu. Dikosongkan, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Dari kotoran syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Dibersihkan dulu. Namanya takhliyah. Setelah kosong, bersih,
baru dihiasi dengan iman dan amal soleh, dengan ibadah, dengan kemuliaan akhlak, dan begitulah seterusnya. Ya, inilah faidah pertama. Kedua, annahum qabalu ni'matallahi azza wa jalla al-mustafadah min kalimat bi rabbihim li'annahu rabbahum qabaluhu bisyukri wa min a'dhabi ma yushkaru bihi azza wa jalla ayyuhiduhu wa qad qamu bihadha bi khilafil musyrikin fa innahum qabalul ihsan bil isaah. Perhatikan, poin kedua dari ayat ini adalah mereka yang diterangkan dalam ayat ini membalas nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan mensyukurinya. Dan ini diambil dari kalimat bi rabbihim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim. Makna rabbihim, Allah yang telah merob mereka. Merob itu salah satu maknanya memberi nikmat, memberikan rizki, memberikan kehidupan, memberikan kesenangan yang dibutuhkan. Lalu mereka mensyukuri nikmat ini, dan seagung-agung syukur adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Syukur yang paling agung adalah tauhid. Dan mereka sudah melakukannya. Berbeda dengan orang-orang musyrik, membalas kebaikan Allah dengan keburukan. Coba lihat, orang-orang musyrik menyembah Allah. Tapi kenapa disebut musyrik? Selain menyembah Allah, menyembah juga selain Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka walaupun ketika menyembah Allah, mereka suka berdoa kepada Allah. Makanya kalau mereka berbuat jahat di tanah suci, di Mekah, di dekat Ka'bah, terus oleh yang dijahatinya didoakan keburukan, takut itu. Ketika Nabi SAW sujud ditimpuki dengan kotoran unta, lalu Nabi SAW mendoakan Allahumma alaika bi fulan 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 disebut, mereka takut. Karena mereka meyakini doa di tanah haram dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, dan suka berdoa kepada Allah. Tapi kenapa disebut musyrik? Juga suka berdoa, beribadah kepada sesembahan selain Allah. Tapi pas mereka terancam nyawanya, mereka memperoleh musibah yang mengancam nyawanya, semua sesembahan mereka tinggalkan, berdoa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kabul. Dalam surah Luqman disebutkan, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka itu diserang oleh gelombang di tengah lautan, ancam nyawanya tuh, maka mereka ikhlas berdoa kepada Allah secara murni, ditinggalkan sembahan lainnya, berdoanya kepada Allah. Dalam ayat lain, wa idza ketika mereka itu raqiba fil fulki, mereka menunggang perahu di tengah lautan, terus diserang oleh gelombang, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah dan dikabul, diselamatkan. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, itu menunjukkan dikabul doanya tuh. Idza hum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Kebaikan Allah dalam bentuk diijabahnya doa minta diselamatkan, dibalas dengan isaah, dengan keburukan. Bahkan seburuk-buruk keburukan, yaitu syirik. Idza hum yusyrikun, mereka syirik lagi itu. Inilah perbedaan yang ekstrim ahli tauhid dengan orang-orang musyrik. Ahli tauhid
Mereka meyakini memperoleh banyak nikmat dari Allah, mereka balas kenikmatan itu dengan sebaik-baik balasan, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Orang musyrik sebaliknya, begitu diberikan kebaikan, maka dibalas dengan kejahatan kepada Allah, yaitu berbuat syirik, penyembahan kepada selain Allah. Inilah faidah yang kedua. Faidah yang ketiga, anna kalimata la yusyrikun yufidu annahum la yusyrikuna billahi azza wa jalla fi ayyi hinin min ahyanihim. Wa la yusyrikuna ma'ahu ahadan walau balagat manzilatuhu minal 'azamah ma balagat. Faidah ketiga dari ayat ini adalah kalimat la yusyrikun, mereka tidak berbuat syirik. Memberi makna mereka itu tidak pernah melakukan perbuatan syirik kapanpun, dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan seseorang atau sesuatu pun, sehebat apapun keagungan dari orang atau sesuatu tersebut. Umpamanya malaikat. Malaikat kan agung, hebat. Tapi seagung itu nggak layak, nggak boleh disembah, nggak boleh dimintai doa. Atau para nabi, atau apalagi di bawah itu para wali Allah yang soleh, yang sudah wafat, yang sudah meninggal, nggak boleh disembah-sembah, nggak boleh ibadah dalam bentuk meminta kepada mereka, berdoa, ad-doa wal ibadah, doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun sesuatu itu, dari keagungan, kekuatannya, gak boleh disembah, diibadati selain Allah. Sehebat apa sih para malaikat? Gak ada bandingannya dengan manusia, jin, binatang, gak ada apa-apanya. Malaikat super hebat. Apalagi malaikat pemikul arsy. Yang paling hebat malaikat Jibril. Sehebat apapun malaikat nggak boleh disembah. Apalagi orang itu sudah mati. Sesoleh apapun. Apalagi binatang, kan ada agama yang menyembah binatang ya. Sapi disembah, kelinci disembah. Atau apalagi benda mati seperti batu, patung, pohon, atau benda-benda mati yang lainnya ya. Nah, inilah ayat yang kedua yang dijadikan sebagai dalil tentang keutamaan dari tauhid. Ketiga, hadis. Ini yang menjelaskan secara spesifik orang yang mengaplikasikan tauhid masuk surga tanpa hisab. Hadis ini diterima dari Husain bin Abdurrahman. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Faqal, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadha al-barihah. Aku bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair sahabat. Dia berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Aku berkata, aku melihat bintang jatuh. Terus Sa'id bin Jubair menyatakan, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludirtu. Adapun aku, tadi malam aku tidak sholat. Maksudnya tidak sholat tahajud. Biasanya sholat, tadi malam tidak. Kenapa? Karena aku disengat binatang yang berbisa. Mungkin ular gitu atau kalajengking. Tidak disebut apa yang menyengat, tapi disebut walakin ludirtu. Aku disengat binatang berbisa. Itu kata Husain bin Abdurrahman. Lalu dia, Sa'id bin Jubair bertanya, famada sona'ta? Apa yang kamu lakukan? Qultu, aku menjawab, irtaqaitu. Aku meruqyah diri sendiri. Kata Sa'id bin Jubair, ma hamalaka ala dhalik? Apa yang mendorongmu untuk
melakukan itu? Kenapa kamu ruqyah dirimu sendiri? Aku menjawab sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Imam Asy-Sya'bi. Dia bertanya, apa yang dia sampaikan kepada kalian? Dia berkata, telah menyampaikan kepadaku dari Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa dia berkata, la ruqyata illa min ainin wa hummah. Dia berkata tidak boleh ada ruqyah kecuali dari dua. Pertama dari ain, penyakit mata. Penyakit yang ditimbulkan karena tatapan mata baik orang yang kagum atau orang yang dengki. Baik melihat langsung, lucunya gitu ya. Atau foto videonya. Makanya jangan sembarangan upload video atau foto ke media sosial. Nanti ada terkena ain loh. Ain ini tidak hanya dari orang dengki, tapi orang yang cinta, suka, kagum bisa kena. Tidak boleh ada ruqyah kecuali dari ain dan dari hummah. Hummah itu tadi, sengatan binatang berbisa. Maka berkata Said bin Zuhair, qad ahsana man intaha ila masami'a. Sungguh bagus orang yang mengamalkan apa atau hadis yang dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Tapi telah menyampaikan kepadaku Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhat wan nabiyya wa ma'ahu rajul warrajulan wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Ditampakkan kepadaku umat-umat sebelumnya. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Oleh Allah ditampakkan keadaan hidup umat-umat terdahulu. Aku melihat ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang. Ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang, bahkan ada nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Nabi yang gak punya pengikut atau hanya 1-2 orang gagal gak dalam dakwahnya? Gak ada yang gagal. Allah gak pernah salah pilih orang untuk menjadi utusannya, enggak. Semua orang yang diutus menjadi nabi di suatu zaman, dia orang terbaik di zaman itu. Dan keberhasilan tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Lalu kata Nabi SAW, idh rufi'a li sawadun azim, fadhanantu annahum ummati. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sejumlah manusia yang sangat banyak. Aku menyangka mereka umatku. Faqila li hadha Musa wa qaumuh. Tapi malaikat mengatakan itu Musa dan kaumnya. Pengikut Nabi Musa banyak. Walakin undur ilal ufuk. Tapi lihat tuh ke ufuk. Fanadhartu faida sawadun azimun. Aku melihat ke ufuk, tiba-tiba ada komunitas manusia yang jauh lebih banyak lagi. Lalu dikatakan faqila li undur ilal ufuqil akhar. Tuh lihat sebelah sana lagi. Dilihat ada lagi orang-orang yang sama. Banyaknya, lebih banyak dari yang tadi. Dikatakan hadhihi ummatuka, itu umatmu. Umat Nabi SAW jauh lebih banyak. Tapi wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Di antara umatmu yang banyak itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak diazab di alam kubur, juga tidak dihisab pada hari kiamat. 70.000. Kita kira-kira masuk nggak ke 70.000? Lihat aja kita kira-kira 70.000 terbaiknya di kalangan umat Islam sejak dahulu. Kayaknya oleh para sahabat juga habis tuh ya. Oleh para sahabat tabi'in sudah habis jatahnya itu. Tapi jangan khawatir, nanti ada keterangan. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadan nas fi ulaik. Lalu beliau bangkit. Tadinya duduk. Bangkit, berdiri, langsung masuk ke rumahnya.
Orang-orang lalu berdiskusi, berbicara siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Ada di kalangan sahabat yang menyatakan pasti sahabat Nabi yang terdekat. Sebagian lagi menyatakan pasti mereka orang yang lahir dalam keadaan Islam, sejak lahir sudah Islam. Kalau mereka kan lahir sebagai orang-orang musyrik para sahabat. Lalu masuk Islam kemudian. Ada lagi yang menyatakan pendapat-pendapat yang lain. Beda-beda pendapat para sahabat. Tiba-tiba fakharaja alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar lagi. Para sahabat menyampaikan pendapat mereka tentang 70.000 orang ini. Lalu kata Nabi SAW, humul ladzina la yastariqun wa la yaktawu wa la yaktubun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang memiliki 4 karakter. Lihat aja kita punya enggak? Pertama, mereka tidak minta diruqyah. Kedua, mereka tidak melakukan pengobatan dengan sistem K, baik pasien atau terapisnya. K itu menempelkan besi panas di titik-titik badan tertentu. Sakit nggak? Enggak sakit. Cuma panas. Kan besi panas. Setelah itu baru sakit. Ketiga, mereka tidak tatoyur. Tatoyur itu bisa menimpakan kesialan karena sesuatu atau meramalkan kesialan. Seperti kalau kita mau pergi, pas keluar rumah untuk bisnis, pas ada anak jatuh. Oh, ini pertanda sial, nggak jadi itu. Tatoyur itu namanya. Apa hubungannya anak jatuh dengan kesialan kita dalam bisnis? Ketika umpamanya kita keluar rumah ada burung di atas rumah kita. Lalu burung itu pergi ke arah yang kita tidak kehendaki. Oh, ini isyarat bisnis kita akan rugi. Nggak jadi. Itu tatoyur. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. 4. Ciri manusia masuk surga tanpa hisab, tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan K, tidak tatayur, dan bertawakal hanya kepada Allah. 4. Faqama Ukashah bin Mihsan. Berdirilah seorang sahabat namanya Ukashah bin Mihsan. Dia berkata, "Ud'ullaha ayaj'alani minhum." Doakan saya agar saya bisa termasuk salah satu di antara mereka. Boleh meminta doa kepada orang soleh? Boleh. Ini contoh, tawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Oleh Nabi SAW dipenuhi, anta minum, engkau termasuk salah satu. Tuh, Ukashah tuh sudah dipastikan masuk salah satu orang yang masuk surga tanpa hisab. Tsumma qama rajulun akhar, ada laki-laki lain yang berdiri, dia berkata, ud'ullaha ayaj'alani minhum. Doakan juga saya agar saya masuk ke 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Apa kata Nabi SAW? Sabaqaka biha Ukashah. Kamu sudah keduluan sama Ukashah. Tidak didoakan. Padahal jatahnya masih banyaknya. 70.000 dikurangi 1. Berapa? 69.999. Tapi orang ini tidak didoakan. Kamu sudah keduluan sama Ukashah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, juga Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Dan ini menjelaskan salah satu kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu 4, bukan salah satu. 4-4-nya itu adalah lahir dari tauhid. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini, ya. Nah, ikhwah, untuk hari ini, sore ini cukup sekian saja dulu. Nanti
syarah penjelasan hadis ini akan kita terangkan di Jumat yang akan datang. Untuk sekarang kita cukup sampai di sini saja dulu dan kita buka tanya jawab. Seperti biasa, hari Jumat sore dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Dipersilakan kepada Al-Akh Abu Lukman untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari kota Bandung. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah membuat bubur agar diberikan keselamatan ini juga termasuk tatayur atau syirik Ustadz? Barakallahu fikum. Tafadhol Ustadz. Membuat apa? Bubur? Adiar membuat apa barusan? Iya, barusan membuat bubur Ustadz. Bubur makanan. Iya, contohnya mungkin bubur ketika kelahiran Ustadz dengan membuat bubur yang berwarna merah putih dan lain-lain. Iya. Jadi ada tradisi di kampung. Kalau ada bayi yang lahir itu suka membuat bubur dua macam. Bubur merah, bubur putih. Apakah ini termasuk tatayur? Pertama, kalau diyakini membuat bubur ini bisa memberi pengaruh terhadap untung rugi dari nasib anak itu atau orang tuanya, ya itu tatayur. Itu tidak boleh. Karena meramalkan kesialan atau keuntungan dengan sesuatu yang nggak ada hubungannya. Apa hubungannya bubur dengan nasib orang itu? Jadi tidak boleh. Tapi kalau membuat bubur ini bukan dengan keyakinan anak ini akan selamat, tidak. Tapi hanya sekedar tradisi. Tidak ada keyakinan apa-apa. Dan tidak menganggap ini ritual agama. Tidak berpahala. Tidak ada efek apa-apa kepada anak. Tidak menganggap bagian dari agama. Hanya kebiasaan saja yang tidak dianggap bagian dari agama, maka mubah. Itu dianggap sebagai budaya atau adat. Dan tidak diyakini bagian dari agama, tidak diyakini berpahala, dan tidak diyakini sebagai sesuatu yang memberi pengaruh kepada nasib anak. Jadi boleh saja umpamanya kita karena kelahiran anak kita gembira, kita ngeborong bala-bala, dipanggil orang-orang, ayo makan. Kenapa? Bukan saya gembira, senang, makanya saya traktir. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau diyakini memberi bala-bala akan mempengaruhi rizki anak ini, nanti biar rizkinya tambah gede, maka ini tidak boleh. Atau diyakini, oh ini bagian dari agama, berpahala, nggak boleh. Adapun mengharapkan pahala karena sodakoh menggembirakan orangnya, iya itu umum. Tidak dikait-kaitan dengan kelahiran bayi. Tapi kelahiran bayinya membuat dia senang, gembira, lalu mentraktir orang, boleh saja. Dengan catatan tadi, bukan bagian dari agama, tidak berpengaruh kepada nasib anak yang dilahirkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya kita angkat melalui line telepon, kami persilahkan. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
hamba Allah di Jawa Timur. Baik, silakan. Ini Ustaz, anak kan punya seorang aman gitu Ustaz. Waktu hidupnya itu kan suka menjual tanah gitu Ustaz. Tapi tanah orang itu yang bukan haknya tuh juga dijual juga itu Ustaz. Ya termasuk punya amil, cuma termasuk punya familinya juga itu Ustaz. Nah, sekarang ini sudah meninggal dunia itu dia Ustaz. Baik, pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya, apakah ini masih diampuni kalau dibacakan istighfar tiap sujud Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, Ibu penanya ini punya teman. Teman ini menjual tanah yang bukan miliknya gitu ya. Milik kerabatnya. Gimana hukumnya? Haram, tidak boleh. Jual belinya tidak sah. Nabi SAW menyatakan, La tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Tidak boleh, barang orang. Tuh ada mobil lewat bagus, saya jual sok ke kamu. Itu mobil orang, yang nggak boleh. Bukan haknya dia. Kalau ternyata dia punya sertifikat, mungkin pinjem atau coba lihat, dititipkan ke dia, lalu tanahnya dijual, para itu milik orang lain, haram bagi dia. Lalu uangnya umpamanya dimakan sama dia, haram. Bisa nggak dosanya diampuni hanya dengan istighfar? Tidak, tidak bisa. Karena apa? Merampas hak orang, tobatnya nggak cukup istighfar. Tapi hak itu harus dikembalikan. Kembalikan tanahnya atau uang senilai tanah yang dijual tersebut. Baru bisa diampuni. Tapi kalau umpah istighfar sehari 1.000.000 kali, tapi uang hasil penjualan tanah tetap dia makan, maka tidak akan diampuni. Terus di akhiratnya gimana? Dia akan bangkrut. Kenapa? Karena akan dibayar dengan pahala-pahala dia. Jadi umpamanya nilai tanahnya 100 juta habis sama dia. Nggak terganti di dunia. Di akhirat dia harus bayar dengan pahala dia. Pahala sholat, pahala saum, pahala beragam ibadah amal soleh diberikan kepada orang yang hartanya dia jual tadi. Sampai habis. Kalau habis ternyata tidak lunas. Karena masih ada hutang atau kezaliman yang tersisa yang belum terbayar. Pahala sudah habis. Maka dosa orang itu ditimpakan ke dia. Habis pahala, dosa nambah, bangkrut dia. Maka tobat dari kezaliman ke orang tidak cukup hanya dengan istighfar saja, tapi kembalikan hak orang yang sudah kita ambil dari orang tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan oleh pesan WhatsApp dari hamba Allah kembali, tidak disebutkan di mananya. Pertanyaannya Ustaz, apakah pengobatan terapi untuk penderita stroke Ustaz dengan terapi berupa setrum dan juga besi hangat termasuk pengobatan K yang tadi disebutkan Ustaz? Barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Baik. Bagaimana dengan setrum dan besi hangat? Kai itu tidak haram, tapi makruh. Ada larangan, melakukan pengobatan kai. Salah satu penyebabnya adalah merusak. Mungkin ada efek kesembuhan mungkin, tapi otomatis kulitnya hangus, gosong. Sakit yang tak terkira.
Sampai ada seorang sahabat seandainya setelah dikei sakitnya nggak terkira, dia menyatakan seandainya tidak dilarang untuk berdoa meminta mati, niscaya saya akan berdoa minta mati. Saking sakitnya. Maka dilarang kayak itu, tapi sebatas makruh. Adapun pengobatan sekarang dengan setrum atau besi panas. Besi hangat bukan panas. Apakah boleh? Lihat. Setrumnya segede apa wattnya, voltasenya. Kalau tidak berefek merusak, tidak berefek sakit, ya. Terus besi yang dipijatkan atau yang ditempelkan hanya hangat, maka tidak termasuk hal yang terlarang. Atau batu, kan ada umpamanya batu dipanaskan dulu dengan cara direbus, lalu setelah hangat digosokkan ke bagian badan tertentu. Rusak enggak bagian badan yang terkena batu? Tidak. Sakit enggak? Tidak. Enak saja. Maka tidak terlarang. Jadi kalau besinya hanya hangat, tidak panas dan tidak merusak, setrumnya juga dengan voltase dan watt yang kecil gitu, hanya gitu, enak, tidak sakit, tidak merusak, dan ada efek positif bagi tubuh, maka tidak terlarang, dibolehkan saja. Itu adalah cara terapi yang mubah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikut kembali kita angkat melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ikut dari Sumatera Barat. Mau tanya. Silakan Bapak. Ya, bolehkah kita berimam ke dalam salat kepada orang yang melakukan syirik? Baik. Cukup Bapak? Cukup, terima kasih banyak Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bisa diulang Abu Lukman apa pertanyaannya barusan? Pertanyaan dari Bapak di Sumatera Barat ini terkait dengan bolehkah berimam kepada imam yang melakukan perbuatan syirik Ustaz? Maksudnya berimam sholat, ya. Iya. Masya Allah. Bagaimana kalau kita mengetahui imam di suatu masjid itu nyata-nyata melakukan perbuatan syirik, meminta kepada selain Allah, pas ketika hujan lebat, dia keluar teriak, wahai malaikat Mikail, hentikan hujan, berdoa kepada malaikat Mikail. Itu syirik? Ya, syirik. Atau meminta, ya Jibril minta duit sekarang. Berdoa kepada selain Allah, kepada malaikat. Syirik. Boleh nggak bermakmum kepada orang seperti kalau nyata ada data, ada fakta bahwa dia melakukan perbuatan syirik, maka tidak boleh kita bermakmum kepada orang seperti itu. Umpamanya ada orang kelihatan ke pohon dia nyembah-nyembah. Kemudian dia ke masjid jadi imam. Kok orang musyrik sholat? Iya, orang musyrik itu bukan tidak menyembah Allah, menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena menyembah kepada selain Allah. Pas sholat di masjid jadi imam, nggak boleh kita bermakmum kepada orang itu. Cari masjid lain. Atau kalau bisa DKM-nya berembuk, ganti imamnya. Kalau punya nyali. Tapi rata-rata orang yang jadi imam begitu, sesepuh yang dituakan, nggak ada yang berani gitu ya. Walaupun bacaannya nggak benar umpamanya, tapi nggak ada yang berani, cari masjid lain. Kalau nyata-nyata ada data, ada fakta, dia melakukan perbuatan syirik besar, maka tidak boleh kita bermakmum di belakangnya. Ya, masjid banyak di kita, hanya berjarak ratusan meter, maka dibolehkan bagi kita
kita untuk pergi ke masjid lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir ya Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan terakhir kita bacakan melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz. Pertanyaan dari Taufik, tidak disebutkan di mana. Ustaz, bagaimana caranya kita membedakan cinta kita kepada Allah dengan cinta kepada manusia atau juga kepada kekasih Ustaz? Dengan ada kata-kata bahwa cintaku kepadamu lebih dari segala-galanya. Bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Cinta itu ada beberapa jenis. Ada cinta imani. Ada cinta tabi'i. Cinta imani, cinta karena Allah, karena keimanan. Yaitu mencintai orang atau sesuatu waktu yang Allah syariatkan untuk kita cintai. Seperti mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agama ini, mencintai sesama muslim. Itu cinta imani. Gak peduli sama muslim itu mau miskin, mau kaya, mau jelek, mau bagus, mau berpangkat, mau tidak. Asal dia muslim wajib kita cintai. Itu namanya cinta imani. Kedua ada cinta tabi'i, cinta yang alami. Yaitu cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara. Wajib? Ya wajib juga. Nah yang ketiga ada namanya cinta syahwat, cinta ke lawan jenis. Atau ada juga yang ke sesama jenis tapi mengandung syahwat. Nah cinta syahwati ini mubah hukum asalnya. Tinggal aplikasinya bagaimana. Kalau diaplikasikan dalam bentuk yang melanggar syariat, berdua-dua, bersentuhan tangan, berkholwat, haram. Bukan karena cintanya, tapi karena aplikasi dari cintanya, pelampiasan dari cintanya. Terus bagaimana cara syar'i untuk melampiaskan cinta syahwati? Lamar dia, nikahi dia. Jadikan jadi pasangan sah, maka berubah jadi ibadah. Nah, sekarang kalau cinta kepada kekasih yang belum kita nikahi, dengan mengatakan kaulah segalanya, cintaku kepadamu mengalahkan seluruh cintaku kepada yang lainnya. Ini bisa termasuk kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu bisa syirik. Allah menyatakan, Qul in kana aba'ukum. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 24, katakan oleh Muhammad, kalau bapak-bapak kalian, au abna'ukum, anak-anak kalian, au ikhwanukum, atau saudara kalian, au ashiratukum, atau keluarga kalian, au amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Kalau bapakmu, anakmu, saudaramu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, terus tempat-tempat tinggal yang kamu ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi'amrih. Kalau semua itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggu Allah akan menurunkan azabnya kepada kamu. Jadi cinta terbesar pertama, cinta kepada Allah itu harus di atas segala-galanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum menjadikan aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Jadi cinta kepada Allah Rasulnya itu nomor satu itu. Nah, kalau ternyata lebih mencintai yang lain,
Allah turunkan azab, menunjukkan haramnya mencintai yang lain melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau haram dosa, terancam azab. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Tunggu, Allah akan menurunkan azabnya kepada kalian. Tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari kecintaan kepada sesama makhluk melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Berikut jadwal kajian di beberapa wilayah untuk 1 pekan ke depan. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar supaya menghakimi di antara mereka, ucapan mereka hanyalah mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat. Apabila di malam pertama dari bulan Ramadan akan diikatlah setan-setan, yaitu jin-jin yang jahat, dikunci pintu-pintu neraka, tidak ada yang dibuka. Sesungguhnya perbuatan baik itu, amal-amal soleh yang Allah syariatkan dalam agama ini memberikan dampak positif berupa kecerahan di wajah. Terhalanginya seorang dari hidayah karena kejahilan. Karena apa? Kejahilan. Manusia itu adalah memusuhi apa yang dia tidak tahu. Jasa transportasi atau jasa mengantarkan seseorang ke sebuah tempat yang halal, hukum asalnya halal dan jangan pernah tawarkan kepada top up saldonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebenaran dan mengikutinya. Siapkan catatan terbaik Anda dan jangan lewatkan untuk hadir di taman-taman surga. الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين